EXP Lin, Veldora. Belum memenangkan match up, tapi setidaknya bisa memilih. Yang permasalahannya di sini adalah dari Faramis kalau udah memiliki damage bersama dengan seorang lampu-lampu, seorang Chow Violence coba all in terhadap seorang Veldora pun mampu loh di pick off. Iya, Veldora ini masalah utamanya ketika dia udah nggak immune atau dia nggak deket sama tembok, Way of the Dragon ini bakal connect dan dia hanya bisa menerima damage tanpa harus bisa memantulkan damage kembali atau memberikan damage reflection kepada teman-teman dari RRQ Sena yang sudah mulai melakukan setup lagi ke arah Turtle. Dan mungkin Setsujin akan bertemu dengan kawanan dari RRQ Sena di arah bottom lane. 4 pemain sudah mulai melakukan setup bahkan. Oke, Krite sudah tahu dirinya tidak cukup capable terlihat di map dan dia berada di arah belakang sekali Profesor dan tidak terdeteksi samsek posisinya. Dan itu memang yang harus dilakukan oleh seorang Krite. Karena Krite bahkan nggak boleh muncul di map kalau menurut aku. Bukan hanya menjaga jarak tapi Setsujin bakal coba menghindari dengan shadow kill. Pergerakan dari seorang Dawn bakal coba di pick off kah. First blood akan coba di tangan dari seorang Dawn. Terroleplay. Setsujin tertake down. Too strong Dawn kali ini dan tidak memiliki damage dari seorang Setsujin. Dan bahkan dari Fanstrong kali ini bakal kehilangan satu buah turtle. Tapi setidaknya lihat dibaliskan kembali. 1 poin kill dibalas dengan 2 poin kill yang cukup mahal dari tim RRQ Sena. Pranata masih mau lebih di arah top lane. Ini dia dan bahkan Violence informasi terberikan dan ternyata Flicker berhasil menutup poin kill atas seorang Doma yang tadi tidak berhasil melakukan recall. Invasi RRQ Sena di early kali ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang sangat mahal dan bersama dengan platingan yang dimiliki dari Pranata membuat Pranata akan lebih strong nantinya. Ya, sesuai dengan data First Blood dari RRQ Sena ini power banget apalagi dengan invasi yang tiada hentinya terjadi. Mungkin akan ada satu buah crossbow of tank karena untuk sekarang udah gak ada Guardian Bulwark lagi tapi ternyata Pranata lagi cooldown dan tidak mau terlalu all in terhadap sosok Fanstrong yang sudah tidak memiliki lagi flicker. Tidak terlalu cukup worth it ketika dia all in terhadap pergerakan dari seorang Fanstrong dan sedangkan seorang Slowly kali ini mengganggu pergerakan dan invasi yang dilakukan. Don menangkan match up di bottom lane. Bahkan Veldora decimate is on point. Ditancapkan langsung ke dalam dada dari seorang Veldora. Again and again point kill terdapatkan oleh seorang RRQ Sena dengan ada 4 point kill yang sangat mahal dan mereka mengungguli 2000 Golden ini. Mereka tinggal memantapkan, memenangkan match up dan juga objektifnya. Gila ini makin hari Slowly makin terlihat percaya diri melihat permainan yang barusan benar-benar dia munculkan apalagi dalam keadaan Cult Altar. Okta yang kali ini sudah mengeluarkan ultimate-nya dan bahkan terdetek di area mid lane. Langsung ada pergerakan untuk mengincar ke Setsujin dan lagi-lagi Slowly mendapatkan poin kill yang begitu mahal dengan decimate-nya. Decimate is on point dan bahkan ini menjadi sedikit problem untuk tim Evo Saiken. Mereka terdistraksi dan mereka terkena invasi di 3 lane yang berbeda. 3 lane tidak ada yang menang sama sekali membuat 2000 gold masih dipertahankan oleh tim dari RRQ Sena. RRQ Sena kali ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turtle-nya kembali tanpa ada kontes samsek. Ini benar-benar bakal di free sih. Setsujin udah tumbang 2 kali beda banget sama Slowly. Slowly levelnya jauh bahkan ini hampir 2 level untuk sekarang. Plus turtle bakal jadi level yang ke-8. Lawan dan serangan Setsujin masih di level yang ke-7. Violence pun tidak bisa ditumbangkan dengan solo pick up dari Setsujin. Mungkin memang belum powernya mereka akan membawa game ini ke late game atau tidak dari segi item yang tadi lihat. Informasi telah diberikan Profesor dari itemnya. Ya, Clock of Destiny udah jadi untuk Krite. Ya sebenarnya power high ground-nya ada di Krite. Jadi selama Eva's Icon Krite-nya nggak tumbang, sebenarnya mereka powernya masih ada. Tapi untuk sekarang Violence out of nowhere udah ada di belakang. Flickernya ready dan bahkan hampir melakukan sebuah invasi namun dibatalkan karena sepertinya dalam keadaan Okta dia nggak punya Cult Altar cukup resiko ketika melakukan sebuah invasi ke dalam turret. Wow, lihat WF dengan dilakukan. Menuju ke seorang Krite Flicker. Apakah masih selamat? Dan ternyata tidak ada decimate. Krite dikejar, di all in. Okta kali ini tidak mau terlalu terburu-buru. Setsujin, what are you doing? Knock what shadow. Dan ini bencana Setsujin tertinggal. Tidak ada Quad Shadow kembali. Quad Shadow-nya berhasil digunakan dan ternyata dirinya terperangkap di depan sana Setsujin. Wah ini bisa dibilang 3 kali tumbang. Bukan angka yang bagus untuk Setsujin tentunya di game kita yang pertama. 7-1 dengan perbedaan gold udah menuju ke arah 4.000. Ini yang sempat kita bilang kalau seandainya dengan 8.000 gold di bawah menit yang ke-12 itu masih bisa ditabrak.
Dan perlahan-lahan lihat permainan dari RRQ Sena. Mereka menabrak dan Okta sekarang menarik satu sosok Van Strong di arah depan. Nomor 16 dilakukan dan bahkan masih ada pergerakan untuk counter altar defensif. The wave break dilakukan. Violence mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari EVOS Icon. Tapi ternyata lagi dan lagi Okta menjemput dengan satu ultimate mahalnya cold altar dari Faramis. Cold altar yang berhasil menyelamatkan satu sosok Violence yang satu hit terakhir itu pasifnya pecah. Dan Satu itu hit terakhir itu pasifnya pecah. bener-bener violence-nya padahal udah salah jalan, tapi masih di cover. Itu dia. Kesalahan tanker itu kalau di follow up sama mid laner atau sama jungler yang emang benar-benar bisa nutupin kesalahannya, malah jadi epic moment. Epic moment. Menjadi menyelamatkan diri dari seorang roamer dan di arah top lane Pranata benar-benar bebas 8.8 level. Sedangkan Doma di 7 level. Dan mereka akan teamfight di arah turtle yang harusnya dilepaskan oleh Susujin. Susujin harusnya sudah sadar kalau misalnya dia tidak bisa melakukan kontes, itu akan membuang-buang waktu dan bahkan membuat tim RRQ bisa mendapatkan poin atas mereka. Terlalu berat untuk bisa melakukan pick over terhadap EVOS. Kali ini harus melakukan late pusher, mau Ya, tidak mau. Mau nggak mau, karena buat sekarang lihat di area mid lane akan ada sedikit pertikaian. Van Strong jamin ke depan, flickernya ready dan bahkan coba untuk melakukan setup 5 lawan 5 karena sepertinya mereka sadar akan ada pergerakan. Dan juga turret di area mid lane. Karena menurutku ya, ketika nanti RRQ Sena mendapatkan mid lane turret dari EVOS Icon, power dari Krite akan berkurang. Dan mau nggak mau dia bermain akan lebih jauh lagi. Nggak ada lagi tuh yang namanya Mystic Field di tengah-tengah teamfight. Bukan hanya itu aja, Violence akan di-watchast all in terhadap seorang Okta. Kertal tadi dikeluarkan, Violence kali ini masih mencoba menyelamatkan dirinya bersama dengan Slowly mencoba untuk melakukan sedikit distraksi. Tapi Shadow Kill ternyata tidak berasa sama sekali untuk seorang lapu-lapu. Dan di sana, EVOS mereka kekurangan daya damage power dan bahkan Violence yang sisa seperempat aja nggak bisa ditumbangin. Oke, Pranata sendirian. Oh my god, 1v3 situation mencoba untuk menahan semua delay damage yang ada. Veldora di belakang, masih ada power of nature. Okta mencoba untuk menyelamatkan Pranata, tapi sepertinya pada sadar. Surprise! No way. Pranata, Watcher dikeluarkan dan one last hit. Pranata ter-take down. Para pemain dari tim EVOS yang ini berhasil memberikan happy birthday Happy birthday. terhadap seorang Pranata, membuat dirinya tertumbangkan. Keputusan sangat baik, tapi lihat Violence mencoba untuk menutup pergerakan. Ada Veldora di garis depan bersama dengan Solidity. Flicker yang dikeluarkan dan bahkan di arah Nominal Blast bottom lane for defensive. Membuat Susujin bebas untuk melakukan farming. Ya, ini bisa dibilang jadi space untuk Susujin dan bahkan mengejar ketertinggalan level karena slowly dia one level away daripada Susujin itu sendiri. Okta mencoba untuk cover ke arah Pranata tadi. Tapi masalah utamanya karena cooldown yang begitu lama dari Cold Altar. Karena kita tahu kan kalau nggak pakai buku aja dia 82 detik. Iya. Jadi itu adalah jangka waktu yang menurutku sangat lama sekali sebelum Pranata bisa di cover untuk dalam jangka waktu kurang dari 1 menit. Dia butuh 45% cooldown reduction Tapi soalnya. RRQ nggak boleh ngikutin gameplay EVOS yang seperti ini loh. Iya, temponya jadi pelanin soalnya. Karena ini yang sengaja dia inginkan untuk membuat Susujin punya waktu untuk farming. Tapi Wave Dragon menuju ke arah seorang Veldora. Watchers pun dikeluarkan, tidak cukup waktu. Dan Susujin bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Memberikan sedikit distraksi yang diberikan Susujin ternyata tidak terlalu berimpact. Melihat adanya lot yang sudah didapatkan oleh seorang Slowly. Di arah bottom lane, para pemain dari tim EVOS memberikan satu turret hadiah atas kehilangan Lord yang pertama Oh, mereka. nomor 16 mungkin connect dan di depan sana. Triman terkena pergerakan dari Cry dan bahkan lihat Tonnya mencoba untuk bertahan. Masih ada shield absorb dan masih mampu untuk bertahan. Jamin ke belakang. Susujin tidak mendapatkan apapun dan bahkan kena kuat Shadow terkena The Way of Dragon. Tumbang untuk keempat kalinya dari Susujin. Terperangkap di dalam tim fight yang tidak cukup adil. EVOS kali ini kehilangan Susujin kembali. Memaksakan dengan quad Shadow yang sudah tidak dimiliki. Dengan Shadow Kill di depan sana dan tidak ada hero untuk menjemput seorang Susujin adalah Gak keputusan yang ada. kurang baik. Dan bahkan kalau kita melihat dari Van Strong, dia juga cooldown untuk flickernya. Jadi kalau dia jump in, yang ada 2 yang tumbang, gak cuma 1. Dan untuk sekarang dengan item seperti Hunter Strike dan juga Malefic Roar, bayangkan, Pranata udah punya Wind of Nature. Waduh. 2 item dari Susujin gak bakal bisa jump in. Hanya untuk memberikan damage ke arah 1-1. 1-1-nya aja gak pernah sendiri, itu masalah utama Dan juga. bahkan ini under banget dari seorang Susujin dengan 6.000 gold yang dia miliki tidak cukup untuk bisa memberikan banyak waktu. Dan di posisi yang kehilangan sekitar ini berapa? 7.000 ya? 7.000, 7.000 6.000, 7.000-an. 6.000, 7.000 gold kayaknya bukan waktu yang baik di menit yang ke-10. Dan mereka benar-benar udah mulai mempertahankan high ground mereka. Outer mereka coba digeragas
diikutin oleh seorang minion super yang bergerak menuju ke arah base turret. Ya pokoknya incer ke arah Krite, itu dia kuncinya. Krite. Apalagi Krite nggak ada Purify. Dan Krite. high ground defensif dari Evos Icon hanya ada di Savior. Dan Krite punya waktu yang cukup panjang untuk bisa itemnya bisa menumbangkan para pemain dari tim Hierarchy. Iya, dia Butuh butuh waktu. Divine Glaive, ya kan. Glowing One. Glowing One butuh sih buat poking damage ke arah Pranata. Dan itu maksain Pranata untuk bikin Athena Shield seenggaknya. Defense play. Divine Glaive. Ya, jadi memang berat banget untuk Krite kali ini, dan Freeze apakah akan coba dikeluarkan oleh para pemain dari tim RRQ Sena. Coba untuk memberikan sedikit distraksi di dalam satu buah jungle, dan dia tidak segan-segan untuk Violence bisa men-take down seorang Doma. Karena Doma di sini belum memiliki power dari Immortality. Tidak ada Purify Gaming. Atau bahkan Wind of Nature aja ini bakal susah banget untuk ditabung. Lihat semuanya di freeze minionnya. Gak dikasih jalan minionnya. Biar Krite dan juga Setsujin gak farming. Sementara slowly dia masih farming di area jungle. Dia bisa invasi dan dia bisa dapetin level 15 sesaat lagi. Ini kalau kata orang-orang dimiskinkan. Dimiskinkan. Secara paksa. Waduh. Bahaya juga nih. Mereka Tapi dari segi jungle laningnya semua di freeze. benar. Tapi masalahnya Evos Icon juga melakukan hal yang serupa. Mereka melakukan freeze terhadap minionnya juga, hanya melakukan last hit saja, agar mereka masih bisa farming di dalam area teritorial mereka. Sama-sama classy banget nih untuk kedua pemain MDL dari kedua tim ini. Alright, dan tapi menuju ke arah Lord yang kedua yang akan didapatkan oleh tim RRQ Sena. Tapi nampaknya kali ini RRQ Sena akan mendapatkan tanpa ada kontes sama Gak akan sekali. ada kontes kayaknya. Kecuali mereka mau coba do or die. Tapi apakah itu adalah Atau Downing Light ya, secara nggak sengaja. Nah, terlalu terburu-buru? udah ke-detect. Gak ada ultimate dari Savior dan bakal jadi Lord yang gratis untuk teman-teman RRQ Sena. Ya, free Lord. Udah pasti. Free Lord. Kalau EVOS Icon keluar dari kandangnya, itu bahkan bisa merontokkan mereka, dan one straight push Israel di atas menit 12 tidak ada pasif turret, ingat Profesor kami. Iya, karena mau bagaimanapun winning condition dari RRQ Sena ini nabrak. Karena mereka bawa Faramis, mereka bukan bawa tipikal hero yang high ground, mereka bukan bawa tipikal hero yang harus teamfight di area jungle, enggak. Mereka harus nabrak intinya. Kalau mereka nabrak, apalagi dengan flicker dari Okta, dan itu bisa menarik dengan Shadow Stampede, minimal narik Doma, itu udah bisa langsung ditabrak balik sama Donnya juga. Agar ada follow up yang cukup dan juga bisa diambil oleh Violence dengan Chow-nya. Oke, kali ini lihat ada best turret akan coba dihantam oleh seorang Bapak Lord terhormat. Enhance kali ini masih ada Krite yang mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dengan adanya high ground defensive yang dia miliki. Doma memberikan pressure atas seorang Violence, memukul mundur Pranata, dan bakal coba dengan shadow kill-nya masih ada Wind of Nature. Pranata still survive, masih ada Cult Altar menyelamatkan para pemain dari tim RRQ Sena. Mundur ke arah belakang, Torch Kill udah mulai terbuang sedikit demi sedikit. Tapi Don masih memiliki Brave Factors-nya, dan jangan sampai Doma tidak ingat dengan Brave Factors yang sakit. Ini damage-nya dia ada, dan jangan lupakan juga bahwa dia memiliki 1 point kill. Jadi spell fam-nya juga aktif, dan Van Strong mencoba untuk mencari posisi. Udah tahu kalau nggak punya Cult Altar, Don dikejar tapi ternyata masih ada Immortality. Langsung diurungkan niatnya. Mundur teratur daripada nanti ternyata RRQ Sena malah melakukan serangan balasan dengan kehadiran dari Don. Kita tahu sendiri XP laner lapu-lapu lagi hype banget untuk sekarang. Dan bahkan untungnya lapu-lapu itu bisa dilumat dengan cepat oleh seorang Kari, tapi mereka akan mencoba all in di dalam purple buff yang dimiliki dari Setsujin. Mereka mencoba team fight, tapi lihat Pranata dengan attack speed yang sudah dia miliki. Ini sulit banget untuk bisa dibendung, dan bahkan retribution di short point from Setsujin. Mencoba untuk memaksa, mundur ke arah belakang, di all in bersama dengan Watcher. Kertata save the day, again and again. Okta menyelamatkan seorang Violence, Immortality di depan sana, dan ternyata satu buah flicker for covering up. Fastro, what the mind blower yang dilamatkan oleh Pranata, masih ada Wind of Nature. Mundur ke arah belakang, Immortality pecah, dan bakal Violence akan ter-take down. Membalikan kembali keadaan, EVOS Icon tiba-tiba mengau meroar. Ini dia satu momentum yang ternyata bisa dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mereka masih mau lebih. Lihat Setsujin ke arah belakang mencoba untuk mengincar ke arah Okta. Oktanya tumbang terkena efek dari Downing Light. Dan bahkan ada 3 member yang hilang tiba-tiba. Untungnya Okta punya pasif yang seperti menumpuk. Dan untungnya dia langsung survive atau hidup kembali, resurrected kembali untuk team fight jangka panjang. Ini bahaya Profesor kami untuk RRQ Sena. Kenapa lihat goldnya udah mulai dibayar dengan sedikit demi sedikit. Dan bahkan lihat Downing Light yang dimiliki dari seorang
Krite nampaknya udah harus mulai diperhitungkan. Nah, itu dia tuh. Lord muncul dengan power 5 versus 5, tapi dari segi laning phase, EVOS kali ini cukup memenangkan di laning top lane-nya. Wah, mereka coba paksa dong. Berlima di arah top lane. Kalau misalkan di flanking sama Cho atau lapu-lapu ini menurutku akan menjadi malapetaka. Krite nggak ngedetect siapapun di depan sana. Dan lihat Violence, The Way of Dragon menuju ke arah Veldora. Shadow Kill digunakan, Cloud Altar juga dibuka dan bahkan ada benar-benar di cancel oleh Slowly dengan menggunakan Asura Aura. Daunnya tumbang tapi nggak masalah. Lihat Pranata di arah belakang mencoba untuk mundur terlebih dahulu karena dia udah nggak punya lagi serangan dari Crossbow of Tank. Dan bahkan masih ada pergerakan dari seorang Slowly mencoba untuk bertahan namun tidak bisa. Dia pun tershutdown dan ini bisa menjadi momen comeback bagi EVOS Icon. Itu namanya Thor baiting. Again, baiting yang didapatkan oleh tim EVOS Icon ternyata berhasil membuat tim Arrakisana membalikan kembali keadaan kali ini. Udah dikejar, dibayar hampir lunas utang gold difference yang dimiliki dari tim EVOS Icon. Arrakisana. Dan dia sama sekarang Profesor KB. Iya, equal. Jadi bahkan bisa menyusul dengan Lord tambahan juga kali ini. Ini bakal bahaya banget. Violence akan coba dipasang, Shadow Kill udah mulai terlalu sakit. Mereka harus di-respect dengan tim yang dimiliki dari seorang Sun Soo Jin. Ini bencana untuk tim Arrakisana. No violence, no pick over untuk inisiator. EVOS Icon mencoba untuk memangsa ke arah depan, mundur ke arah belakang. Lordnya sudah di-enhance walaupun belum di Lord Evil, tapi lihat dari seorang Fansong. Mencoba untuk memberikan satu buah damage, mundur ke arah belakang Dodge-nya. Terlalu sakit apa diberikan. Pranata mencoba untuk bertahan, Kertal telah dibuka. Dan bahkan masih mendapatkan satu Pranata instant pick off from Sun Soo Jin. What the epic comeback from EVOS Icon menghabiskan Arrakisana di game yang pertama. Dan comeback yang benar-benar tidak biasa terjadi ketika Krite tidak tersentuh sama sekali. EVOS